Ya bagus. Coba diterapkan untuk dirinya sendiri. Diterapkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang kadang jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang keliru. Sudah diakui dirinya kalau setahun lagi di dalam hal itu menjadi khawarij murni. Tangannya pernah berlumuran darah. Apa yang pernah diperbaiki? Kadang seorang tidak insaf pada dirinya. Meminta orang lain pada sesuatu yang kadang kalau dia pikirkan itu lebih bagus untuk dirinya sendiri. Iya. Dan memang semuanya yang hadir saya kira memaklumi bahwa ini pertanyaan mengarah kepada sesuatu. Ya, dan saya juga tahu antum semuanya ingin mendengar dari saya sebuah penjelasan. Ya. Tapi penjelasan itu saya sering sebutkan bahwa kadang seorang pendidik mendidik, dia berbicara, menyampaikan, itu suatu pendidikan. Dan seorang pendidik dia diam, itu kadang pendidikan. Iya. Kadang pendidikan. Dan saya untuk di masa sekarang ini, bukan saya tidak bisa menjawab. Iya. Dan insyaallah taala semua orang tahu. Iya. Hakikat permasalahan itu apa? Hakikat permasalahan itu apa? Iya. Kalau ingin kuncinya sebenarnya sederhana. Orang yang dituntut untuk bertobat, ya, mengakui kesalahannya, terangkan saja poin kesalahannya itu apa, supaya dia bertobat. Ya. Syekh Rabi' berkata demikian. Itu global. Diminta secara terperinci dari Syekh Rabi' sendiri, bukan dari kalian. Ya. Kalau dari kalian sendiri, ya, itu sudah dimaklumi. Kedustaan dan hal-hal yang keliru. Mudah untuk menjawabnya. Tapi dari Syekh Rabi' sendiri, apa yang beliau kritik, ya, di dalam hal tersebut sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Supaya kalau ingin diperintah rujuk tobat, jelas dia mau rujuk kemana. Hanya berkata saya tobat, cerita ya tobat dari apa? Wallahu alam, saya nggak tahu. Kan lucu namanya. Ya. Dan alhamdulillah, ya, di dalam hal ini, ya, para ulama kita memberikan bimbingan. Ya. Diperintah untuk bersabar. Ya, dan seorang berbicara bukan untuk membela diri, tapi untuk suatu kebaikan. Dan kebenaran itu lebih kita cintai. Lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, alhamdulillah. Ya. Dan saya tahu dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Karena itu dari kewajiban seorang hamba, dia terima kebenaran itu dari siapa saja. Walaupun itu datang dari anak kecil maupun dari orang yang dia benci, dia akan terima. Sebab kalau dia bersombong menerima kebenaran, itu artinya dia bersombong kepada Allah. Karena Allah adalah Al-Haq yang maha benar. Dan itu hal yang wajib diingat. Kalau ingin membantu saudara bertobat, tunjukkan jalan yang benar. Ya. Caranya. Apa kesalahannya? Kalian itu melaporkan apa? Sebutkan saja laporan kalian. Saya laporkan ini dan ini dan ini. Biarkan yang bersangkutan menjawab. Kemudian biarkan syekhnya mendengar dari dua belah pihak, diberikan hukum. Itu baru adil namanya. Ya. Adapun hanya membuat action ke bawah, menyebarkan opini, ya, itu semua mampu melakukannya. Ya. Tapi alhamdulillah kita diikat dengan tuntunan-tuntunan agama. Ya. Saya diminta supaya sibuk dengan ilmu. Alhamdulillah saya sibuk dengan ilmu. Itu permintaan dari Syekh Uthman As-Salimi. Saya diminta oleh Syekh Shalih Al-Fauzan supaya tidak memperhatikan mereka. Saya tidak memperhatikan mereka. Alhamdulillah. Ya. Dan kehidupan ini jelas arahnya kemana. Ya. Ibadah itu luas. Saya di rumah pun alhamdulillah bisa menggunakan waktu. 48 jam pun tidak cukup mungkin untuk membuat proyek kebaikan di dalam rumah. Iya. Jadi itu bukan hal yang menyedihkan. Cukup diterangkan sesuatu hal kalau sudah benar, tepat, maka mudah seseorang untuk kembali kepadanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan memaafkan
orang-orang yang melampaui batas, memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Dan alhamdulillah ulama kita adalah orang-orang yang kita hormati, ucapan mereka kita dengarkan. Tapi kita semua dituntut untuk berbicara sesuai dengan kenyataan. Dan seseorang kalau mengakui sesuatu, dia akui sesuatu yang benar-benar terjadi pada dirinya. Iya. Terkait penjelasan Dzulqarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat bahwa Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Dzulqarnain? Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Ya, suruh datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi, kenapa nggak ngomong? Syekh, kau harus merinci. Ya, semua yang kau katakan tentang aku. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Ya, kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ya, ini keanehan yang terjadi pada dia. Ya. Kenapa? Seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin, sehingga dia bisa bercermin. Saya ini coreng-morengga mukanya, saya ini bagaimana? Kalau orang nggak punya cermin, nggak pernah tahu siapa dirinya, nggak pernah merasa sama sekali. Sedangkan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak? Sehingga nggak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya nggak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan terdolimi. Aku dikatakan bingit, salah apa? Kemudian ajib. Perkara yang harus diberitahu. Yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdir. Yang dia harus taubat. Kalau mau diulang rincian rekamannya, banyak rekamannya. Seakan-akan perkara tahdir tidak penting, perkara remeh, perkara yang sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, beliau menyatakan bahwa rudud itu seimbang dengan ard. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-'ard wa rad. Bahkan beliau berkata, aktsar kutub ar-rubu', aktsar kutub al-usul min ar-rujud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu dari bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah ahli bid'ah. Mereka bukan ahli sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga kalau setiap kajian membantah ahlul bid'ah, itu nggak mengapa, nggak salah. Emang nggak ada kajian lain kecuali tahdir. Emang nggak ada kajian, itu nggak salah dia, nggak merasa salah dia. Nggak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Ya, saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari Yasin al-Turaf, kajian mentahdir dari Roja, kajian mentahdir dari, itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Tidak terasa. Maksudnya kapan ya? Maksudnya entah kapan. Setiap kajian, selenting 1, 2 kajian, 3 kajian, lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kadang-kadang demikian. Apa yang jauh seberang lautan kelihatan, apa yang di peluk matanya tidak kelihatan. Yang ada pada dirinya nggak kelihatan. Selalu mengatakan Laskar Jihad harus taubat, Laskar Jihad harus taubat. Dia itu memang buta tulibis. Nggak pernah dengar kalau Laskar Jihad sudah taubat, tertulis, terbacakan, bahkan sampai masuk media elektronik, media segala media masuk.
Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia tidak tahu? Diungkit lagi, tangan mereka berdarah. Astagfirullah. Siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya pimpinannya adalah Dzulqarnain Ibnu Sunusi. Dia nggak terlibat, nggak berdarah tangannya. Haji. Allah yahdi. Allah yahdi nawiyah. Alhamdulillah. Apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang bodoh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan wa fulan. Alhamdulillah. Masyayikh kenal sama Dzulqarnain. Kenal. Termasuk kenal jeleknya, kenal. Jangan dikira nggak kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku araf Dzulqarnain mundu zaman. Aku tahu modelnya Dzulqarnain sejak dulu. Kata. Syahani pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Dzulqarnain qad anqasarat qarnahu mundu zaman. Dia sudah patah. Qarnahu sekian zaman, kata dia, sudah lama. Alhamdulillah. Dianya belaga, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa. Dia sudah ngadep Syekh Rabi, kenapa nggak nanya? Kenapa nggak nanya? Syekh, rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangatnya menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap merujuk kalau saya salah. Sampai ke sana, mana hasilnya? Nanya? Kok sekarang malam kemarin? Oh, Syekh Rabi harus merinci. Lo kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Shalih Fauzan. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarh mufassar? Apa untungnya? Pembelaan dari bulan mau bulan, masyayikh. Kalau sudah jarh mufassar muqaddam ala ta'dil. Itu sudah diketahui bersama oleh sekian tulabul ilm, apalagi ulamanya, apalagi masyayikh. Cuma karena yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh, maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengarkan ucapan Syahani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik. Mana poin yang dipraktikkan oleh dia? Husnudzannya Syahani kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Nggak dibuktikan. Padahal dia sudah berbaik sangka kalau Dzulqarnain bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Ja'far Saleh. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Ja'far Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar, hati-hati dari Ja'far Saleh? Ada? Ada nggak? Belum. Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah, kemarin saya membela-bela Ja'far Saleh, ternyata saya salah. Ada? Nggak ada. Baik, terus padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Ucapan Syahani tadi. Yang ini diterima, yang ini nggak dipedulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Bas. Yang penting untuk dirinya. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap pendusta. Dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri. Menyatakan la'ab. Menyatakan mutalawin. Dalam keadaan salah. Dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi.
Fatwa Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin tahdir, kemudian diterima rujuknya, kemudian tahdir kembali. Apakah tidak niat datang bersama-sama dengan Syekh Rabi? Sudah pernah datang bersama-sama, barakallahu fikum. Kenapa nggak pernah? Pernah. Mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan Syekh Rabi sudah tahu ketika dia membela-bela Raja, ketika dia membela radio, membela Hizbiyin. Didengar oleh Syekh Rabi. Jadi bantah. Itu guru dari beliau. Kita bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan di Laskar Jihad dengan berbagai macam penyimpangan di dalamnya, dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip Ahlussunnah dari awal, dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan Khawarij, dan itu langsung setelah bubar dan terus sampai ini, sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan setelah taubat dari LG. Bagaimana aslahunya? Illam yuwadina tabu wa aslahu wa bayyanu. Bagaimana aslahunya, memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya Khawarij dengan tahdzir. Yang tahdzir ini kemudian digembosi sama Dzulqarnain. Paham maksud saya? Dianggap tahdzir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti Khawarij dulu. Ternyata tidak. Kita bertaubat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslimin dari Khawarij. Dan termasuk tokoh Khawarij adalah Al-Arifi yang berbicara di radio dan TV Raja rutin. Dapat kita peringatkan pula rojaknya dari pemikiran-pemikiran irja'nya Ali Hasan, dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada di dalamnya dari Hizbiyah. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu, untuk memperbaiki, kok digembosi oleh tokoh-tokoh baru? Mudah-mudahan dipaham bahwa kita sudah bayanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, alhamdulillah. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Tetapi mengatasnamakan asatidzah juga. Saya memuatkan dalam terjemahan saya tentang apa yang terjadi dalam Laskar Jihad, bahwa itu bukan dari prinsip sunnah. Alhamdulillah. Kita mau. Dia itu seperti itu. Enggak usah menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Katakan saya salah kemarin. Terima kasih jazakallah khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Ja'far Saleh, dan saya akan menyikapi Raja, dan saya akan mendukung prinsip tahdzir dan manhaj tahdzir dan kajian-kajian tahdzir. Kalau kajian 1 jam dibagi separuh untuk tahdzir, separuh untuk usul, tidak apa-apa. Itu masih belum kelebihan. Masih seimbang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalian tahu sendiri. Kita lebih mementingkan untuk menyampaikan usul karena mengharapkan kalian paham dan mereka juga paham tentang apa usul dari ahli sunnah. Baru kemudian diperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengajak. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.